أهلا وسهلا. ما شاء الله خير أنتم ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. لا يسلك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali untuk hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semakin diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam, semakin diistiqomahkan untuk kita beramal ibadah dalam menjalankan taat pada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan tetap membaca kitab setumat atau sedikit. Tapi sebelum kita baca kitab, alhamdulillah kita sampaikan dan kita umumkan bahwasannya halaman kita sudah disamen ya Allah. Alhamdulillah. Betaso belum bang lagi. Insyaallah. Mudah-mudahan bubuan pian nih ingat aja nang pesan kita minggu semalam toh. Kadang menyindir menyinggung bener Jadi alhamdulillah ya Allah. Jadi insyaallah kalau tidak ada halangan nih kita terutama ulun pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada warga, jiran, tetangga Majlis Raudhatul Muhibbin ini, warga Desa Samseranggan yang pertama yang sudah bergotong royong. Jadi Masya Allah yang sudah ikut bantu gotong royong ini tidak ada yang bisa mengucapkan kecuali jazakumullahu khairul jaza. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Karena kita tahu sendiri, kita lihat bubuannya gotong royong ini siang malam. Masya Allah. Ada nang waktunya siang kawak menggawe siang, ada nang kawak malam menggawe. Luar biasa. Tapi insya Allah mudah-mudahan semua itu akan menjadi amal ibadah yang akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah karena kita niatkan tenaga kita untuk majlis yang di dalamnya ada syiar-syiar, yaitu zikir-zikir mengingat Allah dan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini adalah majlisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ulun yakin Nabi kada bakal melihatakan bubuan pian berataan nih yang sudah bantu. Insyaallah akan dapat nadrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat nadrah dan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diberkahi, keluarganya, anak istrinya, usahanya, semua nikmat-nikmat yang sudah ada ditambah oleh Allah. Begitu juga yang sudah membantu dananya tadi. Tidak kita sebutkan nama-namanya karena sebagian kada hendak disambat ngarannya. Cuman ada catatannya ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan yang sudah membantu, yang sudah masuk nih dananya, semua diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, yang manfaat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah jadi amal jariah nih, jadi amal jariah berataan. Ya. Ini tadi sudah kita baca sholawat, baca rotib ya. Kita tadi sembahyangan, ini semua dapat pahalanya nih. Mengalir terus nih. Ya, berapapun yang kita sudah wakafkan, kita bantukan, menyamani, memudahkan untuk orang beribadat, tempat-tempat yang maslahat, tempat-tempat yang dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Selama itu kita mendapatkan pahala amal jariah yang mengalir pahalanya kepada kita. Amin ya rabbal. Jadi ada ulun berunding sudah sama panitia
Jadi petugas atau panitia yang hendak mengelilingakan celengan ya kan, yang sudah kita umumkan minggu semalam. Kita ulangi lagi ya kalau ada yang hanya hadir nih, supaya jangan takajud. Habib nih. Malam minggu kemarin Beb kita umumkan, Habib Sofi mendengar sudah. Nah lawan Habib, kita umumkan Beb kepada jamaah. Siapa yang hendak umpat membantu cagar kita hendak membagusakan halaman nih Beb. Iya, halamannya nih Beb asalnya bebatu-batu kerikil, kasihan orang duduk burit kada tapi tanang ya. Makinnya buritnya nang halus terdahulu ya Allah. Bulik belamak jar bincol-bincol. Wah ini alhamdulillah nah kawak duduk nyaman, tadi sembahyang kada lagi tahangkup-hangkup batu kira-kira tuh. Kada tahangkup lagi kalau. Nah, jadi menyamani untuk jamaah, kemudian kita hendak menasoi, hendak diulakan taso. Ini kan sementara ini kan terpal nih untuk serobong ibu-ibu nih. Terpal. Ini terpal serobongnya ini nang kedua kali, sekali semalam sholat patah udah. Jadi insyaallah jadi dengan mungkin bantuan dari Bubuan Pian kita berjamaah, kita gotong royong, duitnya pemedan yang terkumpul secepatnya akan kita ulakan tasonya. Jadi insyaallah ya. Jadi malam ini petugas atau panitia yang mengedarkan celengan sesuai dengan nang ulun sarankan tadi lawan Bubuan panitia. Jadi kita tunggu dulu. Ulun hendak supaya kita mudah-mudahan dapat nadrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun hendak bacakan asraqal. Kita asraqal di majlis ini ya sambil kita hadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah Bubuan Pian berataan nih, kesempatan nih. Yang mau nyumbang, yang mau bantu, mudah-mudahan dipandang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapapun kita tidak pernah memaksakan atau tidak ya kan? Keikhlasan itu adalah lebih utama dari segala-galanya. Sedikit tapi ikhlas lebih afdol daripada banyak kada ikhlas. Ya kan? Nah afdolnya lagi banyak mana ikhlas. Ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan ya kita bahas lokal lah. Ulun minta Habib kan asrokal Habib sambil dihadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Rabbi salli wa sallim sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim ala alihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina wa khataba badru tamami mislah husnik ma ra'ayna fil iraqaini والشام يا نبي سلام عليك
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika rabbi faj'al mujtamala ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'ata ya jisami ya Nabi salam alaika ya Rasulullah ya Rasul انظر إلينا يا رسول salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika wa karimil arwah hamilna biliqa khairil anami wa baligh muhtara anna min salatin wa salami ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim sallallahu ala ala alihi sayyidina Muhammad اللهم صل وسلم على واذكر آله الصلاة على النبي اللهم صل وسلم على آله Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung kita baca kitab. Tadi panitia juga sudah kita suruh segera nanti dikumpulkan uangnya, dihitung dan kita nanti laporkan ya. Kita sampaikan di sini juga. Mudah-mudahan semua yang sudah kita lakukan mendapatkan nadrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif radhiyallahu an wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Ila an qala فينبغي
lil-'abdi alla yazal da'iyan mutadarrian fi raghaihi wa shiddatihi wa yusrihi wa usrihi wa la yastabti'a al-ijaba wa la yay'as faqad yakunu lillahi ta'ala sirrun wa khairan fi ta'khiri ba'dil umur fi ta'khiri ba'dil umur wa yakunu lil 'abdi fi dhalika salahun wa naf'un min haitsu la yash'ur falyad'u wa yufawwid wa kullama sa'ala rabbahu syai'an falyas'al ma'ahu al-lutf wal 'afiyah wa salahil 'aqibah wal yas'alillaha kullama yasha' mimma fihi ridah min umuril akhirah wad dunya wa min kulli jalilin wa hagir. Berkata al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasihud Diniyah, fayambaghi lil abdi, dan selayaknya, sepatutnya, seharusnya dianjurkan kepada setiap hamba, kepada manusia nih, alla yazalu da'iyan, senantiasa terus menerus dia untuk mengharap atau meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Wa mutadarrian, dan dia merasa menunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi rakhaihi wa shiddatihi, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Wa yusrihi wa usrihi, dalam keadaan mudah, dalam keadaan nyaman dan dalam keadaan susah. Wala yastabti al-ijaba wala ya'as, dan jangan terburu-buru untuk mengharapkan pengabulan dari apa yang kita minta untuk dikabulkan, hendak lakas-lakas kabul. Wala ya'as, dan jangan putus asa juga. Jadi dalam pembahasan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasanya Allah itu maha hidup, maha pemberi, maha dermawan, malu supan lawan hambanya, lawan manusia bila kada memberi, bila kada diberi lawan Tuhan. Kita meminta nih, ya kan, Tuhan tuh supan lawan hambanya, lawan manusianya. Masya Allah, saking keitunya tuh rahmatnya, pemurahnya Allah tuh Tuhan, ya. Selain daripada itu apa, Allah ini dari rahmatnya Allah, saking rahmatnya Allah, makanya dikatakan arhamur rahimin, ya, paling rahmatnya nang rahmat nang penyayang, maha penyayang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang dalam keadaan maksiat, naudzubillah ya, dalam keadaan nang ghafil, dalam keadaan nang lalai, dalam keadaan menggawe nang dosa, ya, itu masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa kayak itu? Itulah namanya rahmatnya Allah, wasi'at kulli syai'. Luas rahmatnya Allah. Bahkan orang yang maksiat pun diberi rahmat oleh Allah. Iya, masih dikasih rezeki, apalagi yang taat. Ya, tapi ada kalanya orang yang ahli maksiat tapi dikasih rahmat, masih dikasih rezeki, ya kan? Sembahyang kada tapi sugih ya. Apalagi wah ini ada amalan-amalan nih, macam-macam amalan, padahal itu amalan-amalan dari setan. Kadang diamalkan atau diijazahkan lawan guru-guru nang sesat nih. Gawian amalan amaliyah mun hendak sugih ya, kada usah bersembahyangan ya. Nah, ada wah ini aliran apa kayak itu? Aliran sebuku ya Habib. Nah, jadi hati-hati, ya kan? Itu bukan apa-apa. Ada kalanya itu tadi sesuatu yang diberikan oleh Allah memang rahmatnya Allah. Yang kedua adalah itu bisa jadi rezekinya itu menjadi adalah istidrak atau bala gasaninya, musibah. Iya, orang yang kada beribadat tapi perezekian atau berrezeki berisi harta banyak atau dikasih nikmat-nikmat macam-macam nikmat Allah, itu menggunakannya kada di jalan Allah, kada gasan ibadah, lalu jadinya apa? Menambahi dosa gasaninya. Naudzubillah min dzalik. Nang nyaman tuh kayak apa? Ahli taat, kemudian dikasih rezeki, kasih nikmat, kasih sehat, dikasih harta, dikasih apa macam-macam yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi apa kata Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Haddad disini mengatakan disuruh, dianjurkan gesen kita manusia ini, hamba ini untuk selalu meminta kepada Allah dan selalu mutadarri,
merasa takut, merasa tunduk, merasa lemah. Ya. Fi rakhaihi wa syiddatihi. Fi rakhaihi wa syiddatihi, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Jangan waya susah aja kita berdoa. Ini manusia waya ini kan begitu. Giliran kada berduit nih, anyar berdoa. Iya. Giliran kada bisi duit, anyar beparak lawan Mas Sigit. Giliran kada bisi duit, anyar kelanggar. Giliran kada bisi duit, kada ada anu lagi, anyar ke majelis. Jangan. Kada ya Allah. Jadi firaha'i wa syiddati. Dalam keadaan nyaman, dalam keadaan berduitkah, kada berduitkah, garingkah, kada garingkah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan wae sakit aja minta. Karena Allah itu menyebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ya, kenallah Allah, patuhi Allah, dekati Allah. Ya, mintalah kepada Allah ketika kalian dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat lawan kalian dalam keadaan susah. Nah, itu. Jadi jangan mahadang susah aja anyar ingat. Apalagi musim kayak ini nih. Ya, banyak ingat lawan Allah. Dalam keadaan yang akhir zaman banyak fitnah nih. Wa yusrihi wa usrih. Sama bahasanya cuman anu apa lamnya bahasa anunya lain nih. Yusrihi wa usrih. Jadi gini, ada orang roho itu artinya lapang. Ya kan, dalam keadaan lapang. Dalam keadaan lapang. Lapang itu maksudnya apa? Tidak ada beban, tidak ada kesusahan, tidak ada hambatan apa-apa dalam kehidupan. Itu ketika dalam keadaan itu kita dalam keadaan nyaman bahasanya tuh ya kan, disuruh kita tetap untuk dekat sama Allah. Wa yusrihi juga begitu, dalam keadaan mudah. Kita ini lagi mudah ibadat, mudah kita taat, dalam keadaan kita mudah untuk kita tolak ke masjid, ke melanggar, ke majelis, kita untuk tolak beribadat, untuk kita taat, ya kan? Dalam keadaan-keadaan yang kayak itu juga, wa usrihi, maupun dalam keadaan susah. Kita ini susah, dalam keadaan garing, dalam keadaan kepepet, kada ada rezekinya, kada ada ongkosnya, atau kada ada waktunya, tetap kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi jangan mahadang susah ngar berdoa, jangan. Wala yastabti bil ijabah wala yayas. Jangan juga kita ini dilarang, ya kan, untuk buru-buru hendak lakas ijabah atau dikabulkan, minta cepat kabul nanti minta. Iya, manusia ini kadang terburu-buru. Oh khalaqnakum, apa dalam Al-Qur'an disebutkan, manusia ini dijadikan adalah sifatnya suka keburu-buru. Ketujuan hendak lakas-lakas saja, hendak cepat terus. Iya kan, sifat manusia nih. Itu ada di Al-Qur'an, disindir sama Allah. Disindir sama Allah. Sifat buru-buru itu kada bagus, kada baik. Ya kan? Sebutkan dalam hadis, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat tenang, sabar, sifat hakun mahadang, kada terburu-buru, itu sifatnya adalah dari Allah, adalah pemberian dari Allah. Wal anatu wal ajalatu minasyaitan, dan ajalah atau sifat buru-buru itu sifat dari setan. Setan tuh anak buru-buru aja. Coba lihat tipian. Ya kan, kadang kita kada sadar nih. Bilanya hendak begawian adalah apa aja. Bila nang terburu-buru ada tuh kainan nang tinggal. Ada tuh nang kada ingat. Ada tuh nang kada beres. Ada tuh nang kada sempurna bahasanya tuh. Iya. Karena itu tujuan setan memang. Setan menghendaki kita itu menggawe sesuatu, apa ibadah, gawian, apa-apa itu nang menyusahkan kita sebujurnya. Jadi hati-hati. Jadi nang rancak nang buru-buru, begasak-gasakan, ya kan, jangan lagi. Nih. Tapi ada beberapa hadis yang menyebutkan, ya kan, yang harus memang disegerakan, harus lakas cepat-cepat, jangan ditunda. Apa diantaranya? Haji, berhaji. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, man aradal hajja fal yata'ajjal. Siapa yang ingin tulak haji, berhaji, hendaknya belakas. Itu ada hadisnya tuh, disuruh belakas, mentulak haji. Ya, itu ada. Dalam hal beberapa hal tertentu yang memang ada dalilnya, boleh. Dan juga seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa minggu yang lalu,
untuk urusan kita ibadat ya kan, dalam artian bukan buru-buru tapi menyegerakan, artinya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kadang menunda-nunda itu untuk urusan ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, i'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Untuk urusan akhirat tuh segera digawe, jangan ditunda, jangan menghadang esok karena seakan-akan esok mati. Gitu. Jadi urusan ibadat jangan menghadang kaina. Nih, busia mati. Gara-gara kaina. Ya, disuruh beribadat sembahyang, aku kaina aja jar. Kenapa jar? Kada sembahyang, aku belum siap lagi jar. Umay, kayak apa siapnya? Ada dengaran siap, kita merasa Islam, Muslim, orang beriman tuh wajib sembahyang, ya kan? Kesiapannya apa? Ya tinggal bersiap-siap aja, wudhu siapannya. Banu yang jadi alasan tuh baju kah, pakaian kah, rigat, macam-macam. Berusaha, umpamanya hutan, berkabun, atau berhuma. Tahu aja nih waktunya nih cagar masuk kena di gawian atau di perumahan itu atau di kabun tuh cagar sampai waktu itu sampai ke waktu sembahyang. Ya kan? Itu harus siap kita. Jangan jadi alasan baju rigat lalu kada sembahyang, luput, rugi enak. Iya, menyesal kok. Gara-gara urusan dunia tertinggalkan ibadat. Gara-gara maunting kita mencari sesuap nasi, ya kan bahasanya tuh, mencari rezeki, tapi kita padahal kita tahu rezeki itu Allah yang memberi, Tuhan yang memberi, tapi kita menyalahi perintah Allah, luput. Ya nang kada berberkat tuh. Kada berberkat mun olehan juga tuh. Kada berberkat sedikit olehan setemat habis. Olehan atau kayaknya duitnya, hartanya, hasilnya, rezekinya nih kada tahu kemana, kada manfaat, kada kelihatan. Naudzubillah. Itu yang terjadi. Amun kita sudah memang niat kita hendak berusaha, kita hendak berhuma, kita hendak ke kabun, kita hendak kemanakah? Usaha ya kan, ikhtiar mencari rezeki, mencagar berigat-rigat awak, berigat-rigat pakaian, besangu nang berasih. Wayah disampaikan waktu sembahyang, dipakai pakaian nang berasih. Insya Allah rezeki nang kita cari diberkahi oleh Allah SWT. Dimudahkan dan diberkahi. Kayak itu kuncinya. Jadi jangan keliru ya, jangan keliru. Jangan sampai kita gara-gara dunia sampai meninggalkan ibadat, jangan. Sering ulun sampaikan ya kan, kadang kita nggak sadar berusaha siang malam. Ya, sering kita sampaikan nih. Siang kada mayu siangnya, malam kada mayu malamnya, sugihnya kada. Nah, iya. Orang bahari coba lihat ya, usaha itu berbahaya kelihatan berusaha setemat, asal setemat benar berusaha, sugih. Orang tua ini sarabanya berusaha, sugihnya kada. Orang bahari sedikit aja, besi perumahan umpamanya, ya kan? Tapi tanah di mana-mana. Ya kan? Beberakat. Nah itu nyatakan. Jadi buru-buru kada boleh juga untuk mengharapkan supaya cepat diijabah. Seandainya Allah memberikan cepat juga, mengabulkan daripada apa yang kita minta dan kita berdoa tadi, maka itu adalah sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'as, jangan putus asa juga belum dikabulkan oleh Allah. Kan semalam sudah kita sampaikan, kada ada doa itu nang kada kabul. Ngatakan yakin ya? Kada ada doa nang kada kabul. Karena janji Allah, ud'uni astajib lakum. Yakin ya? Harus yakin. Ud'allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa minta sama Allah dan kalian yakin apa yang kalian minta itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi yang kita minta itu kalau tidak cepat dikabulkan oleh Allah atau belum terkabulkan oleh Allah, maka yang kita minta tadi itu bisa jadi ada manfaat di balik itu yang sudah kita bahas dalam minggu sebelumnya. Nang kita minta itu ditunda oleh Allah, bisa jadi akan disiapkan yang lebih baik dari yang kita minta.
Ya kan? Di dunia, kalau nggak di dunia akan diberikan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih afdal dan lebih sempurna. Artinya kabul aja tuh. Cuman sambil kita coba berpikir ya, kalau kita kembali berpikir. Genang, coba pian genang. Nang mulai bahari, nang pian minta lawan Tuhan bah. Sampai wah ini banyak yang sudah dapat anu apa ada apa rata-rata mun ulun pribadi akan merasa ada dan kada kabul dan hampir banyak nang kabulnya daripada nang kadanya. Bahari ya kan hendak bisi rumah, wah ini bisi. Mungkin buan pian kayak itu juga bahari nang asalnya kada bisi rumah tuh. Pasti ada pernah berdoa minta lawan Tuhan, ya Allah mudah aku bisi rumah kayak orang juga. Bisi kada? Bisi. Hendak bisi kendaraan, nang kada bisi kendaraan asalnya nih. Nang sepeda tinjak hari-hari melihat orang berkendaraan hendak juga kayak orang jar. Mudahan aku bisi kendaraan jar. Ya, kendaraan gak ada wah ini. Kendaraan lebih daripada sebuah. Wah ini saya sebuah rumah, ya kan? Kada jarang nang sebuah kendaraan dok. Seekong orang, seekong kendaraan. Kan artinya tuh ada aja. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang kita minta ternyata umpamanya belum didapatkan, itu bukan kada kabul tapi ditunda. Jangan putus asa. Terus minta sama Allah, terus berharap pada Allah. Di sini dalam syarahnya disebutkan kalau huwa la yastabtil ijabah ay la yasta'jil ijabah wa la yatjar min ta'khiril ijabah kaman law haqqun ala ghairih. It laisa li ahadin 'ala Allah haqqun. Kita ini enggak ada hak untuk memaksakan Allah untuk cepat-cepat mengabulkan hajat kita. Ya, semua itu haknya Allah, terserah Allah memberi, terserah Tuhan. Hendak lakas kah, hendak ditundanya kah, hendak lambat kah? Ya kan, terserah Allah. Wa aidan qad yakunu al-maslaha fi ta'khiri kama fil hadis. Ada jadinya, ada kalanya, bisa jadi ditundanya apa nang kita minta itu ada maslahatnya, ada kebaikannya di balik itu. Jadi disyukuri ya, disyukuri. Alhamdulillah. Wa aidan fad du'a ibadatun wastiqanah wa tajr sumal ya'as wal isti'jal bin yuna fihi iman. Nah, jadi doa itu kan ibadah dan ketenangan. Tidak boleh kita buru-buru. Kita berdoa itu seperti kita ibadah. Tidak boleh kita buru-buru. Fal yad'u. Nah, ini. Wa yakunu lil abdi faqad yakunu lillahi ta'ala sirran wa khairan. Dan ada kepada Allah, terhadap Allah, apa-apa yang telah diberikan oleh Allah itu, semua itu mengandung apa yang terjadi, yang ditentukan oleh Allah itu, mengandung sir, rahasia, dan kebaikan dalam pengakhiran atau penundaan sebagian perkara-perkara. Fi ta'khiri ba'dil umur. Jadi apa aja yang dijadikan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Ditunda kita dalam apa yang kita hajatakan, yang kita minta sama Allah, ditundanya itu pasti ada kebaikannya, ada rahasianya, ada hikmahnya. Wa yakunu lil abdi bidzalika salahun wa naf'un. Ada kalanya, ya kan, ada wayahnya yang kita minta itu bagi hamba. Wa yakunu ya kan abdi bidzalika di dalam hal yang kita minta itu salahun, kebaikan, wa naf'un, manfaat min haitsu la yash'ur, di balik kita apa kesadaran kita kada merasa lawan itu kebaikan, lawan itu ada baiknya, ada hikmahnya. Banu manusia ini bisanya apa mengeluh aja. Kenapa kayak ini, kenapa kayak ini, kenapa kayak ini. Banyak kisah-kisah bahari itu. Sampai ada kisah Raja Bahari. Sedikit kita berkisah. Ada Raja Bahari. Jadi raja ini berisian anak buah. Anak buahnya apa? Jadi orang tuh model kayak pengawalnya atau apa, disuruhnya tuh menatak buah. Ketika menatak buah, entah kenapa tiba-tiba terkena lawan tangan rajanya. Ya kan, berat terkena pisau lading nih, nanggasan menatak, maka ladingnya ganal sehingga menjadikan tangan daripada raja tadi itu patah, putus jarinya nih, terkena jarinya, sebagian jarinya sarik rajanya, sarik. Raja ini penyarikan banu.
Sepale ya. Ini raja. Mun wah ini kada ada raja ya kalau presiden. Nah, presiden wah ini zolim. Oh. Kada penyarikan kada. Zolim bener ya. Kada penyarikan Jokowi. Menang wakil pendiam bener. Menang wakil pendiam bener. Nih, jadi wah ini bilanya ada anak ya kan bina anu apa jarang tuh pendiam caket jadi wakil presiden tuh. Nih, tanda-tanda nak jadi wakil presiden. Jar orang. Jar orang. Jadi nang Raja Sarik lawan nang anak buah tadi dihukum dipenjara. Penjara disiksa ke Sarikan nih. Udah, padahal nang anak buah nih bepada kada sengaja minta maaf, minta halal, minta ridho, minta ampun kada diampuni. Tetap di penjaranya, disiksanya. Subhanallah, terjadi peperangan. Setelah waktu perang itu, nang raja ini dikejar-kejar oleh musuh. Masuk ke dalam hutan. Di hutan tadi itu bertemuan lawan bubuan suku-suku pedalaman bahasanya tuh. Ditangkap orang, diculik, dibawa ke markas bubuan nang suku nang buan suku hutan orang-orang suku pedalaman nih. Dibawa nah jar raja nih nang anak buahnya nang lainnya kan kada ada nang kawak manuk menolongi, dibawa orang. Jadi beberapa di antara rombongan raja ini tertangkap juga. Sampailah di kampung orang nang bubuan suku nang anu nih. Jadi sekalinya sukunya ini suku nang pemakan manusia. Pemakan manusia. Majaran raja nih cagar mati aku nih. Cagar mati. Jadi nang anak buahnya nang lain nih ditangkap masukkan penjara. Udah, betul bubuannya ini model bubuan sukunya ini mengadakan acara kayak upacara kayak itu. Dia disiapkan upacara hendak memakani nang tertangkap nih. Bertiga berempat kan. Berpesta buannya hendak dimakaninya. Lalu sekong demi sekong raja melihat sekong dulu anak buahnya dibuatnya, dicancangnya segala macam, diracaknya. Mak jar raja nih sadis nih sukunya. Sampai giliran raja, subhanallah. Giliran raja, jadi nang hendak disembelihnya ini tadi, setiap hendak menyembelih, apa nang hendak dipakai gasan pesta bubuhannya nang bubuhan suku tadi nih, upacaranya itu harus sesuatu barat kayak persembahan tuh gasan Tuhan bubuhannya nih, harus sempurna, harus kada boleh cacat. Melihat raja tadi hilang seputing jarinya, lalu kada jadi dimasak orang. Kada jadi. Wah ini jar, kada baik ini jar. Kada jadi lepasakan, dilepas orang nang raja tadi. Subhanallah, boleh kayak raja. Boleh raja nang lainnya dibantai ketiganya. Nang anak buahnya nih. Raja boleh sampai ke kerajaan, lalu dia berpikir bertafakur, subhanallah, dengan terpotongnya tangan dia menyelamatkan nyawanya daripada apa yang akan dilakukan oleh orang-orang jahat tadi. Masya Allah. Nang lainnya yang sempurna malah mati. Ya, raja nang gara-gara tertatak jarinya tadi selamat. Lalu apa? Dia berpikir demikian, justru pengawal anak buahnya tadi nang menyebabkan dia tertatak daripada tangannya, lalu dengan secepat mungkin dikeluarkan oleh raja daripada penjara, lalu minta ampun lawan orang itu. Artinya apa? Sampai nang kayak itunya tuh, gara-gara jari tuh tertatak, kada sengaja, ya kan? Itu ada hikmahnya. Kayak itu nah. Jadi apa saja yang terjadi lawan kita ini semua ada hikmah, ada rahasia, ada kebaikannya, ada manfaatnya, dunia dan akhirat. Nyatakan, jadi jangan pernah kita ini mengeluh. Ya, syukuri aja, disyukuri. Apa aja disyukuri. Nah, ada kekurangan apakah disyukuri aja. Kita masih melihat kekurangan orang atau kekurangan nang ada di kita ini kan kada ada habisnya, kurang tarus. Sifat manusia ini tomak. Nah itu tadi. Masya Allah. Sedikit lagi. Wa kullama sa'al rabbah syai'an falyas'al ma'hu lutful afiyah. Kalau bisa, kalau minta itu minta sama Allah, berdoa, jangan lupa minta untuk diberikan
lemah lembutnya Allah, lutuf wal afiyah dan keafiatan, wasalahil akibah dan diberikan kebaikan-kebaikan dari akibat-akibat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yas'alillaha kullama yasha mimma fihi ridha. Dan silakan minta sama Allah, berdoa kepada Allah apa saja yang kalian kehendaki selama itu ada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Min umuril akhirah wa dunya, dari urusan akhirat maupun urusan dunia, wa min kulli jalilin wa haqir, dari hal yang besar maupun dari hal yang sepele, yang kecil. Apa aja minta sama Allah. Sampai pernah kita sampaikan di minggu sebelumnya, biarpun kita uyah pun di rumah kada bisi uyah minta sama Allah. Ya. Sampai sehitunya tuh disuruh kita minta, ada hadisnya tuh. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah. Diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam, dan mudah-mudahan apa yang kita doa, yang kita minta senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan manfaat dari apa yang kita minta, diberkahi dalam kehidupan kita dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyatun kuntum salihah musnafina salihun mithli hadhil jalsah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, ini ada laporan tadi jumlah dana yang masuk 8 juta berapa bro? Alhamdulillah. Dari hasil jamaah malam ini sudah dihitung dana sumbangan masuk 8.200.000. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki-rezeki pian berataan, juga akan ditambah dan diganti oleh Allah dengan rezeki yang halal, yang banyak, yang luas, yang berkah, yang manfaat untuk dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan yang sudah kita bantu, yang sudah kita sumbangkan, kita wakafkan untuk majelis ini, menjadikan pahalanya untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Dan mudah-mudahan semua pahala dari yang kita sumbangkan daripada sedekah atau wakaf yang kita keluarkan menjadi penyebab turunnya rahmat Allah, menjadi penyebab ditolaknya bala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ada yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyah wa ala man sanafna salihun. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة توصل لكل حوبة واسدل لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي اسمع فضل الوجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قص الصحبه والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضيع واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضيع واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.